Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal pertama. Surat kiriman Paulus kepada orang Kristen di Efesus pasal pertama. Kita akan membaca bersama-sama beberapa ayat yang terakhir. Efesus pasal pertama, kita membaca bersama-sama dari ayat 18 dan sampai ayat yang terakhir. Kita bergiliran. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terterang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dalam kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sebut di dalam Yesus Kristus, anak putra mahkota Allah yang tunggal, yang menjadi juru selamat, yang telah mengalahkan kematian, yang bangkit dari antara orang mati, yang memberikan hidup kekal kepada kami, yang adalah kepala gereja. Hari ini kami datang bersembah sujud kepadamu. Kami datang minta pertolongan daripadamu. Kami datang memberikan sembah, sujud, pujian, ucapan terima kasih sebesar-besarnya dari hati kami kepadamu. Dan kami mengerti Tuhan berada di dalam takhta, dan takhta itu berada di dalam gereja juga. Kami berdoa pada pagi ini sekali lagi, Tuhan memakai kami. Pada waktu kami sudah membaca firman-Mu, sudah membuka kitab-Mu, sekarang waktunya kami minta Tuhan, buka hati kami, celikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang sudah kami baca dan apa yang kami akan renungkan. Kiranya roh yang telah mewahyukan kitab suci, roh kebenaran, memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran dan membawa kebenaran masuk ke dalam hati setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang pencelikan mata rohani melalui roh hikmat dan roh yang memberikan wahyu. Nah, di sini saya khusus menekankan pada waktu Paulus berkata, kiranya roh hikmat dan roh yang memberikan wahyu diberikan kepadamu. Jangan ditafsirkan sebagai roh hikmat dan wahyu Roh Kudus yang diberikan. Di sini ditekankan bukan wahyu baru yang diberikan Roh Kudus, tetapi roh yang memberi wahyu yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, begitu banyak orang, mereka menganggap mereka telah menerima wahyu baru dari Tuhan. Mereka mendapatkan sesuatu perkataan langsung dari Tuhan. Itu sangat bahaya. Apa sebab? Jikalau Allah masih memberikan wahyu khusus hari ini, saya mau mengatakan, di manakah tempat kitab suci dibanding dengan wahyu baru yang diterima oleh pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab itu? Saudara-saudara, tidak ada sesuatu pengalaman agama dari siapapun yang cukup, patut, atau boleh dibandingkan dengan kitab suci. Kitab suci adalah firman yang diwahyukan oleh Allah secara lengkap dan sempurna, tidak ada bandingnya, dan sudah stop wahyu kebenaran seperti ini. Saudara-saudara, wahyu khusus yang berupa tulisan hanya diterima oleh orang Kristen seluruhnya di dalam kitab suci ini. Tetapi roh yang memberikan wahyu ada roh yang terus bekerja sepanjang sejarah gereja, sepanjang sejarah sampai Kristus datang kembali, Maranatha, kali keduanya. Nah, saudara-saudara, di dalam membedakan wahyu baru dari Roh Kudus sama roh yang memberikan wahyu, maka kita mengerti mengakibatkan perbedaan hidup gerejawi yang besar sekali. Jikalau kita terus diberikan pencerahan
iluminasi dari roh yang pernah memberikan wahyu. Maka roh yang sudah mengwahyukan kebenaran sebagai kitab suci di dalam perjanjian lama kepada nabi-nabi, di dalam perjanjian baru kepada rasul-rasul, adalah roh yang sama yang memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran yang sudah diwahyukan. Nah saudara-saudara, bukan sedemikian kebenaran itu menjadi begitu relevan, menjadi begitu intim dengan kita, dan kebenaran itu menjadi sesuatu kekuatan untuk memberikan kita bijaksana dan juga cara mengerjakan segala sesuatu, baik di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan pribadi sehari-hari di dalam dunia ini. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berkata, saya minta Tuhan memberikan kepada engkau kesadaran, keinsyafan di dalam rohmu, sehingga engkau mengetahui bahwa engkau sudah mempunyai pengharapan yang besar, engkau mempunyai kemuliaan yang besar, dan engkau juga mempunyai kuasa yang besar. 3 hal ini sudah dicurahkan, dianugerahkan Tuhan ke dalam gereja. Waktu gereja yang tidak sadar akan kekayaan-kekayaan yang sudah diberikan Tuhan, maka gereja itu akan hanya memikirkan organisasi, keuangan, dan kebesaran, nama, sejarah. Dan itulah yang menghancurkan gereja. Saudara-saudara, gereja-gereja yang paling besar di Eropa, di Amerika telah mengalami kemerosotan luar biasa. Bukan karena tidak ada organisasi yang kuat. Bukan karena tidak ada konstitusi yang besar. Bukan karena tidak ada sejarah yang cukup panjang. Justru sudah mempunyai hal-hal itu, tetapi kehilangan pengertian dan kesadaran. Berapa kaya, berapa mulia, berapa berkuasa Allah sudah memberikan ke dalam gereja. Saudara-saudara, gereja adalah satu hal atau sesuatu body, sesuatu badan daripada Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang bersifat organis spiritual. Tubuh Kristus yang bersifat vital. Tubuh Kristus yang bersifat kekal. Itulah sebab kekekalan, kevitalan, kerohanian, kalau itu sudah dilupakan, kita hanya mementingkan organisasi seperti orang dunia mementingkan organisasi. Hanya mementingkan gengsi seperti orang dunia mementingkan gengsi. Hanya mementingkan budget, keuangan dan sebagainya. Ini semua bukan tidak penting, tapi ini semua adalah hal yang lebih kurang penting daripada kekayaan iman, rohani, pengharapan, kemuliaan Kristus, dan kuasa yang sudah diberikan. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus meninggalkan dunia, naik ke surga, kembali ke tempat di mana dia diutus dari Bapa, dia tidak mempunyai satu evangelistic fund for missionaries. Tidak ada. Dia tidak memberikan tiket kepada murid-muridnya pergi ke lain tempat. Dia bahkan belum membentuk badan majelis. Saudara-saudara, karena itu adalah hal yang tidak paling penting. Itu sekundir. Tapi dia berkata, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan berkuasa menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, kita melihat begitu banyak gereja makin lama makin besar, makin lama makin berpengalaman, dan makin ketidaksadaran timbul di dalam jiwa sedalam-dalamnya tentang apa yang menjadi pokok dan apa menjadi secondary. Saudara-saudara, begitu kalau kita mendengarkan ada majelis yang diam-diam menjual gedung gereja, engkau rasa itu adalah pekerjaan setan. Itu bukan melayani Tuhan. Jika kita melihat begitu banyak orang merebut kekuasaan untuk kemuliaan pribadi, atau merebut uang untuk keadaan pribadi, itu merupakan perampok yang sudah samar-samar di dalam gereja tubuh Kristus. Saudara-saudara, Paulus berkata ke orang Efesus di sini, biarlah Roh Kudus mencelikan matamu dan engkau mengerti sesungguhnya siapakah Kristus. Mengerti sesungguhnya. Ini sudah menjadi satu warning, menjadi satu peringatan. Gereja mungkin jatuh ke dalam pengetahuan-pengetahuan, pengertian-pengertian yang palsu dan tidak sungguh. Saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang menakutkan luar biasa. Doktrin Roh Kudus begitu penting, tapi gereja-gereja yang paling banyak menyebut Roh Kudus justru yang kurang mengerti dan tidak belajar tentang Roh Kudus, artinya, maknanya, kerjanya, oknumnya, dan segala rencananya di dalam gereja itu apa adanya. Saudara-saudara, kita teruskan di dalam ayat ini. Paulus berkata, engkau boleh melihat kuasa. Nah, hal yang ketiga yang kita bicarakan
pada minggu yang lampau, yaitu tentang bagaimana besarnya kuasa Tuhan yang diberikan dan bekerja di dalam tubuh Kristus. Hari ini khusus kita fokus kepada kuasa ini. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan di sini bahwa ada kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah. Nah, ini sudah masuk ke dalam iman rasuli. Yesus Kristus mati, dikuburkan, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi berarti beberapa istilah, beberapa kalimat yang penting ini menjadi kalimat-kalimat yang fokus di dalam iman kita masing-masing. Saudara-saudara, kitab suci begitu berjuta-juta huruf, tetapi hanya beberapa kalimat saja yang dikumpulkan menjadi iman rasuli. Itu sebab Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini 5 perkataan ini, 5 kalimat ini penting luar biasa. Dan ini muncul di dalam ayat yang baru kita baca. Kuasa apa yang perlu dimengerti oleh gereja? Yaitu kuasa yang pernah dikerjakan Kristus, di dalam kerjakan Allah, di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, sekali lagi di dalam bahasa Greka en Christos, di dalam Kristus. Ini merupakan wilayah menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan Allah yang luar biasa. Di dalam Kristus itu menjadi satu eksistensi yang hanya diakui oleh Tuhan Allah sebagai orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, di dalam Adam kita semua binasa. Di dalam Kristus semua dapat hidup yang baru. Di dalam Adam kita semua adalah pemberontak. Di dalam Kristus kita taat kepada Tuhan. Di dalam Adam kita mengalami kematian, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus kita mengalami perdamaian, bersatu dan beradab menyertai Tuhan untuk selama-lamanya. Ini kedua eksistensi, berada di dalam Adam atau berada di dalam Kristus, menjadi sesuatu concern yang paling besar di dalam penginjilan. Dan ini menjadi sesuatu pemisahan yang paling besar di dalam sejarah manusia. Ini menjadi kedua wilayah yang paling penting di mata Tuhan. Saudara, kalau berada di dalam Adam, maka engkau akan hanyut dan binasa. Saudara berada di dalam Kristus, saudara mendapatkan hidup yang kekal. Saudara berada di dalam Adam, meskipun engkau dibaptiskan berapa kali, dicelup berapa kali, nah, engkau mengatakan engkau sudah mendapatkan Roh Kudus dan sebagainya, tetapi statusmu masih berada di dalam Adam, masih berdosa seperti mereka yang belum menerima Yesus Kristus. Saudara-saudara, engkau tetap bukan anak Allah. Tapi engkau kalau berada di dalam Kristus, saya tidak peduli golongan apa, gereja apa, saya tidak peduli. Engkau adalah orang yang mempunyai pengalaman yang seperti apa yang digembar-gembor oleh beberapa grup radikal atau tidak. Di dalam Kristus yang sungguh-sungguh, engkau mendapatkan kuasa kebangkitan yang mengalahkan kematian. Saudara-saudara, di sini dikatakan Allah mengerjakan dengan kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian, lalu mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Di sini kita melihat inilah kuasa yang paling besar yang dinyatakan Allah di atas bumi ini. Saudara-saudara, jikalau gereja tidak merindukan kuasa seperti ini, kita hanya menginginkan kuasa supaya saya boleh cepat kaya, kuasa supaya saya dapat kesembuhan, kuasa supaya saya dapat kemuliaan di dalam dunia. Itu belum kita mengerti fokus kuasa Tuhan di dalam Kristus itu mengerjakan apa. Saudara-saudara, Allah menyatakan kuasa melalui membangkitkan Kristus dari kematian. Di sini adalah kuasa tentang mati dan hidup. Ini kuasa mengenai hidup mati, binasa hidup kekal, berlainan dengan agama-agama lain. Saudara-saudara, jikalau agama-agama membicarakan baik dan jahat, jikalau di dalam filsafat membicarakan bijaksana, sungguh sejati atau tidak, jikalau di dalam perdagangan bicara tentang profit atau rugi, saudara-saudara, jikalau di dalam etika kita membicarakan tentang apa yang seharus atau tidak harus, saudara-saudara, maka di dalam Kristus bukan dibicarakan tentang baik dan jahat,
tentang sejati atau tidak. Itu semua juga dibicarakan, tapi tidak penting. Yang lebih penting dari itu adalah jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi fokus. Mari kita membaca sekali lagi. Yohanes 3:16. Demikianlah Allah mengasihi isi dunia semua. Masa ayat ini tidak bisa hafal? 1, 2, 3. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan sakit, melainkan sehat walafiat. Begitu. Jangan apa? Jangan jahat, melainkan jadi orang baik. Begitu. Jangan bodoh, melainkan pinter-pinter. Begitu. Apa itu? Jangan, yang keras dong. 1, 2, 3. Jangan, melainkan beroleh. Ini tujuan memberikan Kristus. Jadi selalu engkau mesti ingat, in Christ, what had been done by God in His only begotten Son. What is the purpose of granting His only begotten Son to the history? What is the purpose of the building church as the body of Jesus Christ? Saudara-saudara, ini kuasa jangan hanya dimengerti sebagai kuasa merubah orang dengan kuasa moral. Jangan dimengerti dengan kuasa merubah situasi ekonomi dan sebagainya saja. Jangan dimengerti hanya kuasa itu bisa menyelesaikan segala penyakit dalam tubuh kita. Kekristenan tidak boleh dialihkan daripada poros kepada hal-hal pinggiran. Kekristenan tidak berarti kita tidak mengaku perlunya etika, perlunya kesembuhan, adanya kuasa Allah di dalam politik, sosial dan yang lain. Tetapi itu bukan paling penting. Fokus dan poros yang menjadi as itu adalah tentang mati hidupnya manusia. Dan saudara-saudara, bahkan bukan tentang mati hidup jasmania, tapi mati hidup rohania. Jikalau seseorang gemuk sekali secara dagingnya, tapi jiwanya kurus sekali, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau seseorang kuat ekonomi luar biasa, tapi di dalamnya miskin iman, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Justru terbalik, jikalau anakmu dilahirkan di rumah tangga yang miskin, tapi mempunyai kerohanian yang kuat sekali, dia akan berjuang seumur hidup. Sebaliknya, jika anakmu diwarisi uang sebanyak gunung emas, tetap tidak ada perjuangan, akan habis satu hari. Nah saudara-saudara, biar gereja melihat dengan jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga kita tafsir Alkitab bukan menonjol kita pintar. Kita membaca kitab suci bukan untuk banding sama orang lain, saya lebih bisa hafal. Kita mengerti firman Tuhan bukan untuk membanggakan, saya belajar banyak. Tidak, biar kita memegang, mengerti, dan mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara-saudara, biarlah mata rohanimu dicelikan dan engkau boleh melihat. Melihat berapa besar kemuliaan warisan yang berada di dalam gereja. Engkau boleh melihat berapa besar pengharapanmu di dalam kekekalan. Engkau melihat apa? Berapa besar kuasa yang sedang berjalan di dalam gereja. The power which is now working in the church. Sekarang sedang bekerja, berada di dalam gereja. Yang paling cilaka adalah orang Kristen sendiri tidak mengenal berapa besar kuasa Tuhan di dalam gereja. Lalu cari-cari kekuasaan di luar. Cari-cari pertolongan di luar. Ada di dalam. Di dalam gereja. Siapakah gereja? Gereja bukan gedung. Gereja bukan organisasi. Gereja adalah kaum beriman. Gereja adalah orang yang dipanggil keluar daripada nasib dosa yang menuju kepada kebinasaan. Gereja adalah mereka yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Gereja adalah orang yang sudah menerima baterai dari Roh Kudus, mendapatkan hidup yang baru dari Tuhan. Saudara-saudara, kuasa yang berada di gereja adalah kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Itu berarti apa? Yaitu setiap orang yang berada di dalam Kristus mengalami bersama sesuatu hidup baru yang seperti Kristus bangkit daripada kematian. Sehingga kita mempunyai sesuatu hidup dari kebangkitan yang berbeda dengan hidup-hidup kita yang lama. Saudara-saudara sekalian, jikalau orang Kristen tidak pernah mengalami sesuatu perubahan hidup, belum pernah mati beserta Kristus, dan belum pernah hidup bersama dengan Kristus, dia belum pernah mengerti apa kuasa perubahan itu. Saudara-saudara, waktu Kristus diberikan Allah kekuatan untuk keluar daripada kematian,
maka kematian Yesus Kristus menjadi kematian satu-satunya yang mematikan segala kematian. The only death to put all death to death. Kematian satu-satunya yang mematikan semua kematian, itu adalah kematian Yesus Kristus. Dan dia bangkit pula dari kematian, menyatakan dia adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, dua tempat di dalam kitab suci. Yang satu itu berada di dalam Timotius. Yang satu lagi berada di Ibrani pasal 7 ayat ke-16. Itu memberikan penghiburan yang luar biasa. Yesus mengalahkan kematian melalui kuasa hidup yang tidak berkebinasaan. Saudara-saudara, penenghui的生命 undestroyable life. Satu kuasa hidup yang tidak berkebinasaan, atau kuasa hidup yang tidak mungkin dirusakkan, kuasa hidup yang tidak terhingga. Di dalam terjemahan Mandarin, langsung di dalam Ibrani pasal 7:16 dikatakan 无穷之生命的大能, kuasa besar daripada hidup yang unlimited. Nah saudara-saudara, hidup infinity, hidup tidak terbatas, itu mempunyai kuasa tersendiri. Dan dari situ kita mengerti bagaimana kita boleh menerima Yesus satu orang mengganti beratus-ratus, beribu-ribu juta manusia yang binasa. Bagaimana kita boleh mengerti dia digantung di atas kayu salib hanya 6 jam. Tetapi akhirnya dia boleh menebus dosa daripada manusia yang harus menuju kepada penganiayaan, atau bukan penganiayaan, hukuman selama-lamanya di dalam kekekalan. Saudara-saudara, di sini kita melihat ada sesuatu rahasia. Menurut matematika, infinity dibagi 100 juta, akhirnya adalah tetap infinity. Infinity dikurangi beribu-ribu juta, tetap sisanya adalah infinity. Ini adalah satu-satu kemungkinan bagaimana hidup Kristus satu orang bisa menjadi penebusan bagi ratusan juta orang. Bagaimana satu orang, satu waktu, dia bisa menanggung dosa dari segala waktu, segala zaman. Adalah satu-satunya kemungkinan dia mempunyai hidup yang tidak terhingga, hidup yang tidak berkebinasaan, hidup yang tidak terbatas. Nah, kuasa di dalam hidup itulah yang mengakibatkan dia bangkit daripada dosa. Kira-kira 20 tahun yang lalu, seorang anak kecil umur kira-kira 13 datang kepada saya. Dia tanya itu begitu tenang, akhirnya bikin saya kaget luar biasa. Baru saya tahu saya sudah umur waktu itu 30-an. Saya juga tidak lebih pintar dari anak umur 13-14. Dia mengatakan, Pak Stephen Tong, Tuhan itu mencintai saya kan? Saya bilang iya. Dia mati buat saya kan? Iya. Mati untuk dosa saya kan? Iya. Jadi dosa saya ditanggung dia? Benar. Dosa Pak Stephen Tong juga ditanggung? Iya. Kalau begitu dia tanggung dosa banyak kan? Iya. Sudah tanggung dosa banyak, lalu dia sendiri akhirnya mati karena begitu dosa banyak yang ditanggung dia. Saya bilang iya. Lalu dia tanya, kalau begini seluruh dosa dunia yang percaya kepada dia semua ditanggung oleh dia, di seluruh badan penuh dengan dosa? Saya bilang iya. Lalu dia tanya lagi, kalau Yesus sudah menanggung dosa kita semua, seluruh hidupnya penuh dosa, dia kok bisa masuk surga? Karena waktu itu kita lagi nyanyi, dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci, dosa tak boleh masuk. Semua nyanyi, senang dengar khotbah, ngerti. Tapi dia adalah seorang yang berpikir. Saudara-saudara, saya tidak takut 100.000 murid. Cuma takut mereka yang berpikir, dan pikirnya itu kalau tidak beres cilaka. Saudara-saudara, gereja perlu pemikir. Kalau gereja tidak pemikir, tiada teolog, tidak gereja yang kuat. Anak ini pikir, kalau begini dosa tak boleh masuk. Yesus menanggung dosa kita semua. Seluruh dunia dosa ditanggung oleh dia. Seluruh hidup dia penuh dengan dosa. Dia kok boleh masuk? Hah? Ini orang kecuali. Ini orang yang diberikan dispensasi khusus. Ini orang khusus begitu. Bagaimana jawabnya? Saya mulai memikirkan hal ini. Dan akhirnya jawaban tetap kembali kepada kitab suci. Di dalam hidup Kristus ada kuasa yang tidak terbatas. Karena sifat ilahi pada dia. Yang jelma menjadi manusia. Jadi sifat ilahi dan sifat manusia. Kedua sifat dalam satu oknum ini
menjadikan dia melebihi semua pendiri agama. Saudara-saudara, tidak ada kuasa seperti ini dan pendiri-pendiri agama yang lain. Hanya Kristus adalah Allah jelma menjadi manusia. The only being with the two natures. The only man in the history with the deity. Sifat ilahi yang tidak terhingga ada pada dia. Itu sebab pada waktu kematian yang menjadi upah dosa engkau dan saya, semua kuasa kematian seluruhnya timpa kepada dia. Tetap adalah infinity over 10 million, 10 billion still equal to infinity. Satu-satunya kemungkinan, satu-satunya oknum yang mengalahkan semua kematian, menanggung semua dosa, tetap hidup kembali adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita mengatakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia di dalam tubuh seperti engkau dan saya, menerima kematian, menanggung dosa yang seharusnya menimpa binasa kepada engkau dan saya, diterima oleh dia. Dan akhirnya melalui kuasa ketidakterbatasan daripada hidup Allah, sifat ilahi itu, dia akhirnya mengalahkan semua kuasa dosa. Dan dia bangkit pula. Nah, ini yang diartikan di sini. Yaitu yang dikerjakan di dalam Kristus. Kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian. Memberikan satu hidup yang bangkit. Untuk menjadikan dia Raja gereja. Nah, saudara-saudara, mari kita mengerti gereja seperti ini. Gereja bukan gedung. Gereja bukan organisasi. Gereja bukan sesuatu yang kelihatan. Gereja bukan organ yang bagus. Gereja bukan piano yang hebat. Gereja bukan banyak kursi. Gereja adalah orang-orang yang dari dosa dikeluarkan oleh Allah. Yang dari dunia yang binasa dipanggil oleh Allah. Dan digabung ke dalam diri Kristus dan Kristus. Di dalam Kristus, di mana Kristus ada kepalanya. Kepala apa? Kepala daripada kehidupan. Yesus Kristus adalah kehidupan apa? Kehidupan yang sudah mengalahkan kematian. Dan di situ kuasa Kristus yang sudah mengalahkan kematian diberikan kepada gereja. Itu namanya kuasa Tuhan berada di dalam tubuh Kristus. Puji Tuhan. Nah, kalau kita mengerti seperti ini, kita tidak pernah perlu takut kepada penganiayaan, tidak perlu takut kepada penggodaan, tidak pernah takut kepada akan kematian yang menjadi ancaman bagi kita hidup di dalam dunia. Nah, saudara-saudara, yang kita katakan oleh orang biasa selalu pikir ini terlalu abstrak, ini tidak real, dan ini tidak relevan. Padahal saya berkata kepada saudara, sebagai seorang reform, semua yang dijanjikan oleh Tuhan adalah semua yang bisa kita alami. Itu real, itu praktis, dan itu sungguh-sungguh tidak bisa katakan abstrak. Saudara-saudara, hidup kekal itu abstrak? Tidak. Sekarang ada di diri kita. Sehingga kita setelah mati kita langsung menuju kepada Tuhan. Kita tidak takut. Iman itu abstrak? Tidak. Iman memberikan kekuatan kepada kita. Kuasa kebangkitan itu abstrak? Tidak. Itu membuat gereja bisa mengalahkan penganiayaan. Itu bukan abstrak. Itu real. Saudara-saudara, justru Tuhan mempermainkan orang komunisme. Di dalam abad ke-20, mereka yang tidak percaya dunia rohani, mereka yang hanya percaya kepada dialektikal materialisme dan percaya kepada semua dialektikal method di dalam perkembangan monistik materialism. Akibatnya ada mereka harus mengetahui ada kuasa rohani yang lebih besar dari kuasa materi di dalam gereja. Saudara-saudara, pemimpin dari orang-orang yang menganiaya gereja, di dalam hati mereka mengetahui ada sesuatu kekuatan di gereja yang tidak boleh dihina, yang tidak bisa dipadamkan, yang tidak bisa dipatahkan, yang tidak bisa dimusnahkan. Saudara-saudara, mengapa orang Kristen tidak sampai 2,8 juta pada tahun 49, sekarang di RRT menjadi 83 juta? Apa sebab? Apa yang menjadikan itu? Itu hal-hal di dalam dunia yang mempelopori teori komunisme materialistik, yang tidak peduli semua hal yang abstrak, semua hal yang rohani ditolak. Tapi justru Tuhan mempermainkan orang-orang komunis. Tuhan mempermainkan orang-orang ateis. Biar mereka gembar-gembor teori mereka satu-satunya kebenaran. Tuhan mengatakan, coba lihat, yang kau pimpin, yang kau kira kebenaran, akhirnya kosong adanya.
Dan saya akan membuktikan kepadamu, tidak ada cinta lebih besar dari cinta Kristus. Tidak ada korban lebih besar dari korban orang Kristen yang mau melayani Tuhan. Tidak ada kekuatan lebih besar dari mereka yang beriman melalui Roh Kudus. Tidak ada pengharapan lebih besar dari mereka yang mempunyai pengharapan di dalam firman Tuhan. Tidak ada kebenaran lebih besar dari kebenaran yang sudah diwahyukan di dalam kitab suci ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saudara tidak rasa heran ada orang dari Amerika mau pergi ke pedalaman di Yunnan seperti Dr. Chang? Saudara tidak rasa heran ada orang yang sudah bergenerasi-generasi seperti James Taylor. 4 generasi menjadi hamba Tuhan di Tiongkok. Sekarang keturunannya tetap mengatakan, saya akan menjadi missionary ke Tiongkok. Karena gerakan Roh Kudus kepada nenek moyang saya. Sampai generasi kelima ini sama. Sudah saya datang ke Tiongkok. Satu kali saya tinggal bersama di dalam rumahnya James Taylor. Dan saya mengatakan, keluargamu terkenal keluarga yang mencinta orang Tionghoa. Ya memang, tapi saya kira kurang kamu, kurang cinta orang Tionghoa. Yo, pasti Stephen mengapa ngomongnya begitu keras? Saya bilang, yo cinta orang Tionghoa tapi semua menikah sama Amerika. Kalau cinta orang Tionghoa nikah sama Tionghoa dong. Saya kasih challenge. Lalu anak muda itu, oke, saya coba. Akhirnya 2 tahun kemudian, Pak Stephen Tong, saya sudah jatuh cinta sama orang Tionghoa. Tetapi gara-gara kamu, loh apalagi saya? You suruh saya cinta orang Tionghoa. Akhirnya papa mamanya tidak boleh. Saya setengah-setengah mati susahnya. Saya bilang tua lagi. Kalau you cinta orang Tionghoa, saya tua. Orang Tionghoa juga cinta kamu jadi menantunya. Sudah 2 tahun lagi dia bilang, puji Tuhan. Bukan saya setuju. Saya sudah menikah. Saudara-saudara, ya, generasi kelima. Sekarang menikah sama orang Tionghoa. Dapat anak Amhua. Amerika Tionghoa. Saudara-saudara. Jadi mereka mengapa begitu? Karena kuasa Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau bukan kuasa Tuhan, mengapa ada orang bergenerasi-generasi tidak mau berdagang, tidak mau kaya, mau menjadi hamba Tuhan, mau pergi ke tempat pendaratan yang sulit? Saudara-saudara, satu hari waktu Hudson Taylor berada di pedalaman Tiongkok, dia melihat dengan mata sendiri seorang yang sudah jatuh di dalam sungai. Lalu orang mengatakan, tolong. Orang yang mendayung mengatakan, tolong apa? Itu loh, famili saya jatuh. Ya, saya mau tolong, tapi ngomong dulu berapa harganya. Mereka rundingan harga, rundingan. Ini minta banyak, ini tawar, ini minta banyak, tawar. Akhirnya tawar sudah jadi. Orang itu sudah mati. Lalu Hudson Taylor mencurah-curahkan air mata. Manusia lebih pentingkan uang daripada hidup matinya orang lain. Ini bangsa dan ini zaman memerlukan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, di tengah-tengah profit orientasi, di tengah-tengah semua mikir hanya keuangan saja, ada semacam orang memikirkan bagaimana menolong. Saudara-saudara, waktu Hudson Taylor masih berada di London, masih sekolah medis, saudara-saudara, di dalam kamar asramanya itu dia taruh satu peta Tiongkok dan berpuluh-puluh provinsi. Satu hari dia berdoa untuk satu provinsi. Satu hari dia berdoa untuk Shantung, untuk Jiangsu, untuk Zhejiang, untuk Fujian, untuk Anhui. Setiap hari ganti satu provinsi. Doa di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, saya mau pergi ke Cungko, saya mau pergi mengabari Injil. Saudara-saudara, sesudah satu hari dia beritahu kepada gerejanya, kepada majelisnya. Majelis bilang, anak muda mimpinya terlalu besar. Tahu tidak Tiongkok berapa jauh? Tahu tidak naik kapal saja 90 hari tidak tentu sampai. Mungkin mati di tengah lautan. Engkau tahu tidak berapa ongkosnya? Gereja bukan saja tidak menerima mimpinya. Mereka menghina, menolak, mengejek. Dia pulang ke kamar menangis. Berkata, Tuhan, kalau saya seorang muda, seorang medis, mau pergi mengabari Injil kepada daerah yang paling sulit, bangsa yang begitu banyak orang. Tapi mereka tidak mau. Biar kuasamu tetap menggerakkan saya. Dia terus pergi. Akhirnya dia mendapatkan beberapa orang mengerti. Lalu dia pertama kali ke Tiongkok. Saudara-saudara, dia betul-betul pergi. Seorang pemuda pergi dengan puluhan ribu kilometer sampai di Cungko. Begitu dia sampai di Cungko, dia melihat ada orang mati yang diusung ke kuburan. Dia menangis lagi. Wah, saya lambat satu hari. Kalau saya pagi sedikit datang, saya mungkin bisa menolong orang itu. Bisa menerima Yesus Kristus.
Dan mulai itu dia betul-betul bekerja dan bukan di kota besar, ke pedalaman desa-desa yang kecil mengabarkan Injil. Saudara-saudara, dan di dalam beberapa puluh tahun kemudian sebelum dia meninggal, dia sudah memanggil dan menggerakkan kira-kira 1.000 pendeta yang meninggalkan Inggris pergi bekerja di pedalaman Tiongkok. Saya mau tanya, itu kuasa apa? Itu kuasa dari dunia? Itu kuasa cari uang? Itu kuasa profit? Itu kuasa daripada daya tarik daripada dunia materi? Tidak, sama sekali tidak. Itu kuasa yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian. Sehingga manusia mempunyai satu pencelikan mata, mengetahui yang penting adalah bagaimana mengerjakan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, gereja maju justru karena kuasa semacam demikian. Hari ini dalam pemikiran saya mencatat beberapa hal. Di dalam kesempatan bagaimana gereja baru sadar kita mempunyai kuasa itu. Saudara-saudara, kita kadang-kadang mempunyai kuasa tapi tidak tahu. Tidak tahu kita mempunyai kuasa. Kita sudah diberikan tapi tidak sadar. Akhirnya kita hamburkan kuasa yang sudah ada. Dan kita menjadi orang yang seperti mereka yang belum pernah diberikan kuasa. Seperti orang yang kaya tapi tidak mengetahui kekayaan yang simpan di mana. Akhirnya hidup seperti orang miskin. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang yang sekolah di Amerika. Dia setiap bulan kirim 1 kertas pergi ke mamanya yang tua janda di Tiongkok. Dan mamanya itu nggak ngerti kenapa sahabat bulan kirim 1 kertas. Disimpan karena kiriman daripada anaknya disimpan. Tapi hidupnya miskin sekali. Satu orang datang kepada dia. Engkau mama orang itu, engkau sekarang kenapa hidup begitu susah? Anakmu di mana? Di Amerika. Pernah kirim uang enggak? Enggak pernah kirim, cuma kirim kertas. Saban bulan kirim 1 kertas. Saya cuma dikirimi kertas, ya ada angka-angka terus saya simpen. Coba saya lihat, waktu dilihat cilaka, itu cek dari bank. Mamanya enggak ngerti kira kertas disimpen-simpen. Mamanya orang enggak ngerti sistem perbankan. Dia cuma tahu ada sesuatu disimpan. Padahal kalau dia mengetahui itu apa, dia langsung boleh hidup lebih enak. Nah, gereja seperti ini. Gereja seperti orang tidak sadar kita sudah mempunyai kuasa dari Tuhan. Kita mempunyai kuasa dari Tuhan yang sudah ada, sudah tertanam. Tapi kita sadar, kita hidup miskin. Kita takut mati, kita takut sakit, kita takut angin, kita takut hujan, kita takut maling, kita takut apa-apa. Semua takut. Yang satu tidak takut, yaitu takut itu sendiri tidak takut. Saudara-saudara, kita takut ini, takut itu. Yang satu yang kita tidak takut, yaitu si takut itu kita simpan. Simpan si takut di dalam. Maka semua ditolak. Takut ini, takut itu, takut ini. Sebenarnya yang harus kita takut yaitu ini loh. The only thing we have to fear is the fear itself. Throw out the fear. And you can face courageously all kind of challenges in the world. Saudara-saudara, ketakutan itu harus dibuang sehingga kita menjadi orang yang boleh melaksanakan, mempergunakan, memakai kuasa yang ada. Nah, di sini dikatakan kepada kita, kuasa itu sudah ada, kuasa kebangkitan. Saudara-saudara, di dalam situasi dan ketika seperti apakah manusia baru sadar tentang kuasa yang ada pada kita? Justru di dalam pengalaman-pengalaman yang lancar, kita tidak sadar kita mempunyai kuasa itu. Tapi sebaliknya di dalam pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang sulit, baru engkau mengetahui engkau mempunyai kuasa seperti itu. Saya dulu tidak sadar ini. Pada satu hari saya sudah menyerahkan diri, sudah menjadi hamba Tuhan. Saya naik beca di Surabaya. Sampai tengah-tengah jalan, saudara-saudara, saya menginjili kepada tukang beca. Kepala saya noleh ke belakang, percaya Tuhan Yesus dia mati bagi kita. Kita semua orang berdosa. Baru ngomong, mas saya, kalau gini kita perlu Yesus. Saya baru ngomong sama dia, mendadak beca itu berhenti. Saya noleh ke sini. 1 peso begitu besar. Arojinya buka untuk saya. Di jembatan dekat Bibes di Surabaya itu. Saya bilang, oke. You mau aroji? Tenang aja, saya kasih. Cepat! Saya bilang, tenang aja. Cepat! Dia gelisah, saya enggak. Saudara-saudara. Saya kasih arojinya. Saya sudah kasih, tapi aroji ini tidak berharga banyak. Yang paling penting jiwamu. You berdosa, jangan. Saya bilang, apa lu bilang? Saya bilang, kamu berdosa. Saya tenang luar biasa. Dia bilang, ngomong lagi, saya bunuh kamu. Saya bilang, enggak takut. Kamu harus bertobat menerima Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Dia bilang, jangan cerewet. Roji diambil.
Terus saya kegores sedikit, dia lari. Begitu dia lari, saya bilang, percayalah Tuhan Yesus, dia mati bagimu. Dia terus lari pergi. Sesudah itu becanya sudah tidak bisa jalan baik. Saya tanya, ada apa tukang beca? Dia bilang, saya takut. Besoknya gede begini, dia takut. Saya bilang, saya tidak takut, saya tenang luar biasa. Di dalam pengalaman itu baru saya sadar. Bedanya orang beriman sama tidak beriman apa? Di dalam kesulitan kita mempunyai ketenangan yang luar biasa. Saudara bilang, ya Stephen Tong tenang, saya tidak tenang. Engkau bukan tidak beriman, imannya cili. Saudara-saudara, engkau juga mempunyai iman tapi iman kurang. Di dalam kesulitan kadang-kadang kita bisa mengetahui sesuatu yang ada di dalam. Beda sekali, saudara-saudara. Pada waktu saya diberitahu sama dokter, engkau sakit, engkau mungkin tidak bisa lewat 1 tahun. Saya rasa tenang luar biasa. Karena apa? Saya baru sadar, waktu kesulitan baru kita sadar. Memang saudara kuasa Tuhan dalam diri kita, saudara. Banyak orang tidak mempunyai kekuasaan seperti itu. Sedikit saja takut, sedikit saja takut. Ilmu kedokteran pernah menemukan sesuatu fakta, yaitu orang sebelum mati yang sudah betul-betul mengenal Yesus Kristus. Dan mereka yang berdosa dan tidak bertobat, bedanya luar biasa, yaitu vibrasi yang berada di dalam otak. Bagi mereka yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, waktu menghadapi kematian, luar biasa tenangnya. Tapi bagi mereka yang tidak ada pegangan setelah mati kemana, kacau balau. Dan vibrasi daripada listrik yang berada di dalam otaknya itu luar biasa kacaunya. Dokter membuktikan benar-benar orang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman. Saudara-saudara, abad ke-18 akhir ada seseorang, abad ke-19 permulaan dia masih hidup. Namanya Arthur Schopenhauer. Ini adalah salah seorang filosof yang paling pesimistik di dalam sejarah. Arthur Schopenhauer dengan buku The World as a Phenomenon of Will. Buku itu 50 tahun kemudian mempengaruhi Friedrich Nietzsche yang mengakibatkan sesuatu pikiran tentang Superman dan orang itu umur 35 mati karena gila juga. Ini orang-orang dari sayap yang melawan Tuhan. Schopenhauer dan juga orang yang seperti Nietzsche. Pada waktu Nietzsche mati, dia gila. Pada waktu Schopenhauer mati, dia teriak dengan luar biasa kerasnya. Dia menakutkan suster yang sedang merawat dia. Dia mengatakan, saya tidak tahu saya harus kemana. Dia teriak. Di dalam filsafat yang dia tulis, saya baca. Dia mengatakan hidup itu permainan. Hidup itu sengsara. Makin tingginya jenis hidup, makin besarnya kesulitan, makin besarnya bijaksana, makin rumitnya kesulitan. Hidup di dalam dunia yang paling sulit adalah hidup manusia. Karena manusia lebih bijaksana dari binatang yang lain. Dan waktu dia mau mati, dia mempunyai ketakutan yang luar biasa. Berteriak-teriak sampai susternya lari keluar daripada kamar yang menjaga dia. Dan berkata, kecuali orang itu betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus, saya tidak mau jaga lagi di pinggir tempat orang yang mau mati. Karena saya betul-betul bisa membedakan yang beriman dan yang tidak beriman. Saudara-saudara, kapankah kita baru sadar kita mempunyai kuasa itu? Kadang-kadang kita terlalu lancar, kadang-kadang kita terlalu enak, hidup kita terlalu mewah. Sehingga kita cuma mengandalkan kestabilan jiwa kita kepada lingkungan yang memberikan tunjangan. Maka Tuhan mengatakan, perlu pada satu saat ambil sebagian daripada apa yang kau miliki. Supaya kau tahu, sandaranmu bukan itu. Daripada ada kuasa yang sudah kuberikan kepadamu. Kedua, kapankah kita mengalami dan sadar akan kuasa itu? Pada saat iman kita mendapatkan tantangan musuh. Pada saat orang-orang melawan Kristen memberikan penganiayaan kepada orang Kristen. Saudara-saudara, ada semacam orang yang memikirkan jika kita berbuat baik-baik, pasti tidak ada musuh. Ini pikiran betul separuh, salah separuh. Yesus Kristus lebih baik dari siapapun. Justru dia dimusuhi bukan karena jahatnya. Yesus tidak ada kejahatan. Yesus tidak ada dosa apa-apa. Yesus dimusuhi justru karena kebaikannya. Di dalam Yohanes pasal 8 Yesus berkata, because I tell you the truth, that is the reason you want to kill me. Saudara-saudara, justru karena aku memberitakan kebenaran kepadamu, itulah sebenarnya engkau membunuh aku. Saudara-saudara sekalian, gereja mendapatkan penganiayaan. Ini satu hal yang wajar. Tetapi tidak seharusnya kita sendiri menjadi sesuatu penyebab
untuk memancing kebencian orang lain karena kita sembarangan untuk merusak orang lain. Tapi kita sudah berbuat baik, kita beriman, kita memegang pendirian daripada kepercayaan kita, lalu kita dibenci oleh orang lain secara wajar. Seperti apa yang diajarkan Yesus Kristus, bahwa karena kamu bukan milik dunia, maka dunia membenci kamu. Saudara-saudara, ketahuilah olehmu, sebelum dunia membenci kamu, mereka sudah membenci aku. Saudara-saudara, biar meskipun presiden, gubernur, atau panglima dunia tidak lihat apa yang menjadi penganiayaan yang diterima oleh orang Kristen, tidak takut. Karena Allah melihatnya. Amin. Bukan secara Allah melihatnya, Allah yang mengizinkannya. Allah memperbolehkan hal-hal itu terjadi. Dan Allah tidak akan meninggalkan gereja. Justru pada waktu gereja mengalami penganiayaan, kesulitan, di situ gereja dipaksa oleh situasi, didorong oleh Roh Kudus untuk memikirkan, kenapa saya jadi Kristen? Kenapa mesti jadi Kristen? Karena menjadi Kristen menjadi begitu susah. Karena menjadi Kristen begitu disiksa. Kenapa saya mesti menjadi orang Kristen? Akhirnya jawaban cuma dua. Pertama, sudah buang Yesus, buang Tuhan. Kedua, menggali sebenarnya menjadi Kristen apakah istimewanya. Dan tidak menggali, timbul beberapa hal. Pertama, pengertian iman dan doktrin kita. Kedua, merasakan, menginisiasi pengharapan kita. Ketiga, mendapatkan jawaban untuk apologetika, membela kebenaran. Dan dengan demikian, melalui segala tantangan, penganiayaan, kesulitan, justru sejarah membuktikan hal-hal ini. Yaitu teologi yang mendalam, timbul daripada challenge from the world. Teologi yang dalam timbul daripada challenge from philosophers. Teologi yang dalam justru ditimbulkan karena orang-orang melawan gereja, menantang kita. Sehingga kita mulai memikirkan. Waktu memikirkan, Tuhan langsung berkata, tahulah engkau berapa limpah kebenaran yang sudah kukaruniakan kepadamu. Berapa besar anugerah dan kebenaran yang sudah kuwahyukan kepadamu. Dua, sejarah membuktikan pada waktu kita berada dalam kesulitan, konsolidasi dan pengertian saling mengasihi satu dengan lain, itu justru timbul pada waktu kita dimusuhi dari luar. Saudara-saudara, banyak kali orang gereja tidak bisa saling mengasihi. Sampai musuh dari luar mengepung kita, menganiaya kita. Baru kita mulai belajar bagaimana mesti saling mengasihi satu dengan lain. Nah saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan, persatuan ada dua macam, yang sungguh dan palsu. Yang sungguh ada persatuan karena iman, karena cinta kasih dalam Kristus dan dorongan Roh Kudus. Persatuan yang palsu ada persatuan yang hanya karena takut kita menjadi minoritas, maka kita bergabung supaya menakut-nakuti musuh kita karena kelihatan besar. Itu tidak ada gunanya. Yesus mengatakan biarlah mereka bersatu di dalam iman, di dalam namaku, di dalam firman, di dalam kebenaran yang sudah kuberikan. Nah itu kesatuan yang menjadi patokan dan menjadi satu standar yang sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip Alkitab. Saudara-saudara, ketiga, sejarah membuktikan pada waktu gereja dianiaya mengalami kesulitan-kesulitan, gereja mulai mengerti bagaimana membela iman dan memperkuat apologetika untuk memperlengkapi akan penginjilan. Saudara-saudara, ini semua ada bukti di dalam sejarah. Di mana gereja mendapatkan kesulitan, baru memperdalam iman, mengerti akan teologi yang lebih dalam. Gereja mendapatkan tantangan, kita mempunyai persatuan yang lebih kokoh, yang lebih mengerti saling mengasihi. Gereja mendapatkan tantangan, gereja mulai mengatakan bagaimana berapologetika, bagaimana kita bisa membalas dengan perkataan-perkataan cocok untuk memberitahu kepada mereka firman Tuhan lebih tinggi daripada sistem dan ideologi manusia. Nah saudara-saudara, ini semua adalah ajaran di dalam sejarah. Puji Tuhan. Dan di manakah kuasa itu? Kuasa di dalam Kristus. Yang melangsungkan kuasa, yang menjalankan kuasa itu siapa? Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada orang-orang berada beriman di dalam Kristus. Kuasa apa? Kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Saudara-saudara, bukan saja demikian, kuasa ini adalah kuasa yang membawa kita melintasi wilayah wawasan keterbatasan sementara ini menuju kepada wilayah wawasan yang kekekalan. Sehingga kita melihat kuasa yang berada di dalam gereja bukan kuasa kedudukan di dalam kemajelisan dan sebagainya. Itu soal kecil. Kuasa berada di dalam gereja adalah Kristus kepala gereja. Dan Kristus di dalam gereja.
menjadikan tubuh Kristus itu kepala daripada masyarakat. Saudara-saudara, gereja harus menjadi sesuatu pimpinan masyarakat. Bukan secara organisasi, tetapi secara hidup rohani, secara etika, secara keberanian membongkar segala hal yang tidak benar. Di sini gereja dijadikan Kristus satu perintis untuk mengerjakan sesuatu dobrakan daripada dunia ini. Saudara-saudara, Allah kepala Kristus, Kristus kepala gereja. Semua 1, 2, 3. Allah kepala Kristus, Kristus kepala gereja, gereja kepala dunia. Semua gereja kepala seluruh masyarakat. Jadi Christ must be preeminent. Kristus harus diutamakan dalam segala hal dalam gereja. Dan Kristus menjadikan gereja tubuhnya untuk menjadi terang mencahayai seluruh dunia. Dari sini kita melihat gereja itu penting sekali. Saya tidak bisa membayangkan sesuatu masyarakat yang tidak ada pengaruh gereja itu bagaimana. Tapi saya takut sekali kalau masyarakat justru mendapat pengaruh yang salah dari gereja. Bagaimana? Jadi gereja itu tugas yang berat sekali. Pulpit ini, saudara-saudara, setiap mimbar gereja harus menjadi suara hati nurani masyarakat. The pulpit of the church must be the voice of the social conscience. Harus menjadi suara hati nurani masyarakat. Nah, ini kalimat penting sekali. Saudara-saudara, kalau seluruh masyarakat etikanya menyeleweng, siapa yang harus menerangsang mereka bertobat? Saudara-saudara, Indonesia harus bertobat. Dari presiden sampai rakyat kecil, semua harus bertobat. Tidak ada terkecuali. Kalimat ini sebenarnya keluar dari mulut gereja. Saudara-saudara, kenapa waktu kasino-kasino, waktu tempat perjudian merata di sini sana, dan lotre-lotre yang tidak karuan justru ditandatangani oleh sarjana teologi? Kenapa gereja tidak berbicara, malah mendukung? Akhirnya ada orang yang berpawai di tengah-tengah jalan, tutup kasino, tutup steam bar. Saya bersyukur kepada Tuhan jikalau masih ada orang berani mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Tetapi seharusnya orang Kristen mempunyai jiwa dan semacam pengertian kenabian yang melebihi daripada agama yang lain. Tapi kita tidak berbicara. Sekarang saya mau tanya, suara Kristen di mana? Suara Kristen untuk mendobrak kerusakan dunia di mana? Indonesia perlu bertobat? Perlu. Seluruh negara perlu bertobat. Waktu saya membaca yang paling korupsi 2, 1 Tiongkok, kedua Indonesia, saya malu double. Karena saya orang Tionghoa darahnya, tapi tinggal di Indonesia WNI. Ini 2 negara yang paling korupsi. 1 komunisme, 1 agama, 1 Pancasila. Yang beragama paling korupsi dunia. Kalau begini, dunia tidak perlu agama dong. Yang kau bilang kalau ada agama masih korupsi. Kalau tidak ada agama lebih korupsi dong. Tidak tentu dong. Kalau demikian apa gunanya? Di manakah khasiat, di manakah tugas, di manakah suara kita? Saudara-saudara, di Filipina saya berkabar that top from your president until your people, you need to experience a great revival whole country. Tetapi tidaklah, waktu saya sudah ngomong kalimat itu sudah mau disiarkan dalam TV. Justru panitianya yang mengekat. Pak Stephen Tong 2 kalimat ini dari presiden sama rakyat itu dikat ya, dipotong ya. Saya bilang, kenapa potong? Salah sih enggak, tapi takut. Yang salah kalau takut. Saudara-saudara, inilah keadaan dunia. Ada kuasa di dalam gereja, ada. Di dalam kitab suci, nabi-nabi berbicara sampai kepala mereka dipotong, tubuh mereka ditusuk, badan mereka digergaji. Ini rahmat Tuhan. Kalau perlu ngomong. Di Alkitab kita melihat Yohanes Pembaptis dipenggal kepala karena bicara sesuatu. Sekarang Kristen maunya enak, maunya aman. Tapi tidak menyatakan sesuatu kewajiban yang harus kita katakan. Saudara-saudara, apa? Kita bijaksana. Kita jangan mengganggu orang. Kita jangan mengatakan sesuatu yang membuat diri kita tidak aman. Memang kita tidak boleh mati konyol. Tapi pada saat-saat kita harus bersaksi, biar kita berbicara. Karena kuasa Tuhan ada di sini. Allah kepala Kristus. Kristus kepala gereja. Kristus menjadikan gereja cahaya mercusuar dan sesuatu pelita untuk menyinari dunia. Ye are the light of the world. Engkaulah terang dunia. Engkaulah harus mengatakan sesuatu untuk mengingatkan akan dunia ini. Saudara-saudara. Dan kita teruskan.
kita membaca bersama-sama. Pasal 1. Saya membaca ayat yang 19-20, saudara membacakan seterusnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20 semua membaca. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanan di dalam surga. Di dalam hal ini khususnya pentafsir, mulai dari Calvin, mengatakan dengan jelas, ini bukan posisi, ini bukan lokasi, tapi ini adalah mandat. Ini adalah sesuatu penyerahan kuasa kepada Kristus. Di mana Kristus diberikan mandat untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta setelah dia bangkit daripada kematian. Tanpa ketaatan di dalam utusan sesuai kehendak Allah. Tanpa seluruhnya mentaati rencana dan kehendak Allah. Sehingga mencapai kesempurnaan yang sudah dijadwalkan oleh Tuhan di dalam proses. Saudara-saudara, ini sudah saya seminarkan, yaitu melalui penderitaan, belajar taat, sehingga menjadi sempurna. Ini suatu proses keharusan, the absolute necessity in the procedure of making us more perfect. Shaping us to be like Him. Allah sedang membentuk kita, sedang memproses kita, melalui ketaatan, melalui akan sengsara. Nah, akhirnya kita menuju kepada kesempurnaan. Dan Kristus menjadi utama di dalam hal ini. Kristus anak Allah pun tidak terkecuali. Itu sebab tidak ada anak raja. Tidak ada anak presiden yang boleh mempunyai hak kecuali. Di dalam hal ini Yesus anak Allah menjadi pendidik seluruh umat manusia. Kristus adalah yang menjalankan kehendak Bapaknya. Dan dia tidak ada hak kecuali. Selama 35 kali dia melakukan mujizat. Tidak ada satu kali dilakukan untuk menguntungkan diri. Tidak ada satu kali dilakukan karena kebutuhan pribadi. Adalah untuk kemuliaan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, ini sebab di dalam Kristus dia yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Kristus taat, mati dan bangkit, maka Allah memberikan mandat, memberikan penyerahan kuasa. Now sit here beside my right hand. Engkau duduk di sebelah kanan saya. Sebelah kanan berarti tempat penguasa. Sebelah kanan berarti tempat menang. Di dalam sebelah kanan juga berarti tempat diterima baik oleh Sang Maha Tinggi itu. Ini 3 arti sesungguhnya. Dan duduk di sebelah kanan berarti Yesus sudah diterima baik oleh Allah. Kedua, Yesus sudah diakui Allah sebagai pemenang. Ketiga, Yesus dipercayakan kuasa terbesar. Sehingga Yesus yang bangkit mengatakan, baik di atas surga maupun di atas bumi, semua kuasa sudah diberikan kepadaku. Itu sebabnya pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil. Jadikan segala bangsa muridku. Saudara-saudara, di situ kau melihat Allah kepala Kristus. Kristus kepala gereja. Kristus kepala dunia. Dan Kristus jadikan gereja utama untuk mempengaruhi seluruh dunia. Sehingga dari gereja harus memberitakan firman. Bukan untuk dalam gereja menguatkan. Untuk luar kita memberikan iluminasi. Saudara-saudara, saya percaya pada satu hari mimbar ini harus mempengaruhi seluruh bangsa. Pada satu hari kita akan minta Tuhan untuk memberikan bijaksana dan memberikan kepada kita keberanian dan kemungkinan untuk makin memperluas suara-suara dari firman Tuhan untuk bangsa ini. Kita membaca ayat 21 semua. 21. Jauh lebih tinggi dari segala kepala kampung. Apa? Dari apa? Jadi di sini Kristus lebih tinggi dari apa? Kuasa segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ini tantangan luar biasa. Coba sebut. Yang dapat disebut. Sebut. Coba sebut. Setiap nama yang bisa disebut. Saudara kalau melihat kristologi di dalam Efesus ada begitu besar. Apalagi Kolose. Itu sebelum dunia diciptakan. By Christ He created everything. Jadi nothing is greater than Jesus. Nothing is higher than Christ. Apalagi after the resurrection of Jesus Christ. Have gone into and through the power of death. And He destroyed the power of death. Of all death. Lalu dia diberikan mahkota. Duduk di sebelah kanan Allah. Ditinggikan oleh tangan kanan Allah.
Lalu menturunkan iman dan pertobatkan kepada Israel. Dan menjadikan gereja utama di atas segala sesuatu. Saudara-saudara, kristologi yang kita kenal bukan kristologi orang liberal. Yesus ada seorang yang pernah hidup di Nazaret, yang pernah menjadi orang baik, yang contoh kita beretika tinggi. Itu terlalu shallow, terlalu dangkal. Itu liberal, tidak ngerti kitab suci. Hanya mengerti kulit-kulit daripada etika Yesus saja. Mereka berusaha membuang Lordship of Christ. Mereka hanya menekankan akan morality of Christ. Hanya menurunkan Kristus dari bersifat ilahi. Menjadi salah satu orang di antara begitu banyak orang baik. Dia yang lebih baik. Itu namanya quantitative difference between Christ and other religious founders. Tapi kita percaya the qualitative difference between Christ and other religious founders. Karena dia adalah Allah. Di sini mengatakan, sebelum dunia diciptakan, dia yang dipakai Allah mencipta segala sesuatu. Cosmic Christ. Setelah dia mati dan bangkit, dia mengatasi semua orang, semua pemerintah, semua penguasa, semua orang, semua nama yang boleh disebut. Dan saudara-saudara, ini firman Tuhan. Saya bukan memberitakan teologi saya. Saya memberitakan firman Tuhan. Kalau teologi saya bukan dari firman Tuhan, jangan terima. Seperti apa yang dikatakan oleh Augustinus. Go back to the Bible and depart from me if I'm not according to the Bible. Ini firman Tuhan. Dikatakan kuasa ini melebihi, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah. Jauh lebih tinggi dari segala kerajaan. Jauh lebih tinggi dari segala penguasa. Jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan. Dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah saudara-saudara, inilah Kristus. Saudara sadar berapa besar Kristus kau miliki? Saudara insyaf, berapa besar iman yang kau miliki di dalam Kristus. Lalu saudara membaca 21 yang akhir. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Semua 1, 2, 3. Bukan hanya di dalam dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini pengertian Paulus luar biasa. The Christology of Pauline theology in Ephesians. Ada begitu mendalam, begitu besar. Satu kali saya berkhotbah di Universitas Iowa dengan judul How Big is Christ? Judul itu berapa besar Kristus? Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen mengenal Kristus yang sempit. Kristus, kapan perlu Kristus? Kalau sakit, Tuhan sembuhkan saya. Jadi Kristus itu cuma tabib. Kristus itu cuma Santa Claus. Setiap hari Natal baru datang ke gereja 1 kali. Atau ikut Natal 1 kali. Kristus pun begitu kecil. Paulus mengatakan Kristus ini Kristus yang melampaui seluruh alam semesta. Bukan saja dunia ini, bahkan dunia akan datang. Bukan saja dunia materi, bahkan dunia spiritual. Saudara tahu tidak mengapa doa pakai nama Yesus Kristus? Apa artinya doa dengan nama Yesus Kristus? Doa pakai nama Yesus Kristus bukan meminta seperti pengemis. Lalu dalam nama Yesus amin. Bukan begitu. Minta dengan nama Yesus, mau engkau mobil yang hitam, yang nomornya begini, yang berapa cc, pabrik atau Mercy atau BMW atau Rolls Royce. Engkau minta sesuai itu dalam nama Yesus pasti diberikan. Itu doanya ajaran seperti orang kafir yang sama sekali bukan Alkitab. Saudara-saudara, doa dalam nama Yesus Kristus berarti doa itu harus mengerti apa artinya memakai nama Yesus Kristus. Waktu murid datang kepada Yesus bertanya, ajarkan kami Rabi bagaimana berdoa. Kau berdoa harus mengatakan begini. Kalimat pertama, Bapa kami yang berada di dalam surga. Our Father which art in heaven. Ini berarti sekarang engkau mempunyai satu vertical relationship between earth and heaven. The created and creator. Ini satu vertikal relasi yang begitu jauh. Lebih tinggi dari segala intelokal. Kita sedang berdoa kepada Sang Pencipta. Our Heavenly Father. Our Father which is in heaven. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua apa? Dipermuliakanlah namamu. Jadi orang yang tidak mengerti ini jangan doa. Apalagi mereka yang memakai nama Yesus sembarangan berdoa. Ada mereka yang tidak berhak berdoa. Karena mereka tidak mengerti nama yang teragung harus dipermuliakan dulu. Bahkan di dalam doamu engkau menyebut dan ingatkan dirimu. Our Father which is in heaven.
Hallowed be thy name. Dipermuliakanlah namamu. Dan kehendakmu jadilah. Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah. Ini menjadi satu pokok-pokok daripada seluruh keinginan kita yang paling mendalam. Di hadapan Tuhan kita utarakan. Baru boleh engkau mengatakan, berikan makanan hari ini kepada kami yang secukupnya. Bukan selebihnya, semaunya, sewenang-wenangnya. Ini semua ajaran yang sehat. Bukan ajaran seperti pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Yang telah menyelewengkan iman Kristen. Yang membuat kita makin masuk ke dalam ambisi dari setan. Yang membuat iman kita itu menjadi orang yang liar, terlantar di sini sana. Saudara-saudara, doa dalam nama Yesus Kristus, apa itu artinya? Sama seperti engkau sudah tulis cek berapa. Akhirnya tanda tangan, bukan semaumu sendiri. Yang tanda tangan adalah Yesus, baru bank keluarkan. Yang tanda tangan tidak boleh dipalsukan oleh orang lain. Nah, perumpamaan ini membuat engkau sehat di dalam doktrin berdoa. Saudara-saudara, saya minta Tuhan, saya memerlukan uang ini, saya memerlukan ini. Sudah selesai? Yang tanda tangan, in the name of Jesus. Bukan kamu. Yang tanda tangan siapa? Itu namanya doa dalam nama Yesus. Bukan DALAMNAMAKRISTUS dalam nama Yesus. Bukan begitu. Doa itu permintaanmu dalam nama Yesus Kristus. Yesus yang tanda tangan. Bapak memberikan. Itu artinya. Kenapa kalau Yesus sudah tanda tangan, Bapak harus memberi? Karena nama dia lebih besar dari nama siapa? Ini, di sini. Nama melampaui segala pemerintah. Nama Yesus Kristus, nama lebih dari semua pemerintah, semua penguasa, semua kerajaan, semua nama yang bisa disebut. Ini ayatnya. By the name of Jesus Christ, superior than all names in the world, in the history. Then you come to Father. Dan saudara-saudara, dengan nama setinggi itu, kita datang kepadanya. Kenapa pakai nama Yesus Kristus? Karena Allah di tempat maha tinggi. Kita di bumi. Nah, ayat ini telah mempengaruhi dua orang. Allah di langit, engkau di bumi. Hati-hatilah kamu. Ini mempengaruhi orang pertama, saudara Nabi Kierkegaard. Dan kedua, Karl Barth. Itu menjadikan mereka memikirkan qualitative difference between time and eternity. The qualitative difference between heaven and earth. The qualitative difference between yang temporality and yang eternity. Saudara-saudara sekalian, di sini engkau melihat waktu engkau berdoa di bumi, dia di surga. Doamu bisa sampai ke surga hanya melalui nama Yesus. Karena apa? Di tengah-tengah Allah dan dunia, angkasa ada halangan. Apa itu? Yang di angkasa siapa? Siapa? Nggak tahu. Awan-awan. Apa? Kapal terbang. Yang di angkasa siapa? Nanti sampai Fatsal ke-6 Efesus engkau melihat. Dan engkau sadar. Setan dan penguasa-penguasa dunia rohani berada menghalangi doa kita. Saudara-saudara. Jangan kira engkau beragama, doa terus engkau bisa diterima. Kecuali melalui Kristus, nama yang melampaui semua nama. Doamu tidak menembus ke situ. Semua yang diberikan oleh Tuhan secara anugerah umum itu lain. Doa diberikan. Tapi sesuatu peperangan rohani dan sesuatu kemenangan rohania di dalam kekekalan, di dalam rencana Allah, hanya melalui Yesus Kristus. Dan mengapa doa pakai nama Yesus Kristus? Karena waktu setan penguasa angkasa itu hanya mendengar nama Yesus Kristus, mereka tidak bisa melawan. Barulah doamu diterima oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, biar kita mementingkan, menyadari, mengindahkan dan betul-betul insyaf berdoa. Saudara-saudara, saya sangat-sangat sedih kalau gereja ini belum menjadi gereja yang berdoa. Saudara, lutut sebentar saja tidak bisa karena lututmu terlalu congkak. Engkau diberi Tuhan 1 minggu 24 jam kali 7 hari. Engkau lutut sebentar di dalam kebaktian doa saja. Engkau tidak bisa. Kau manusia apa? Kau manusia yang tidak mau berlutut di hadapan Tuhan. Dan kau tidak mau dididik. Sudah diteriak berkali-kali dari mimbar ini. You menjadi orang tidak bisa dihajar lagi. Inilah gereja. Orang Kristen termasuk orang paling bobrokan di dalam dunia. Orang Kristen yang 1000 juta
Ada orang lutut 10 menit 1 minggu di hadapan Tuhan pun tidak mau. Saudara-saudara. Sampai hajaran Tuhan datang. Sampai penganiayaan datang, gereja dibakar. Sampai engkau sudah kehilangan semua baru lutut minta doa. Mungkin sudah terlambat. Jangan engkau mengeraskan hatimu. Jadilah orang Kristen yang berlutut, berdoa, dan taat kepada Tuhan. Karena nama Yesus Kristus satu-satunya nama yang kita boleh mendapatkan kekuatan semua itu. Mari kita mengakhiri dengan membaca dari ayat 18 sampai akhir. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa, minta Tuhan mengampuni dosa kita. Minta Tuhan memberi kesadaran kepada kita. Minta Tuhan mempertumbuhkan pengertian kita tentang kuasa. Dan kuasa yang begitu besar di dalam Kristus sudah diberikan kepada kita. Sehingga hidup kita tidak ditakut-takuti oleh kematian dan oleh segala hal dari kejahatan. Melainkan kita bersandarkan Kristus. Kita menyatakan hidup kemenangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Juga berdoa supaya kita lutut di hadapan Tuhan. Berdoa supaya dengan nama yang besar ini kita mengalahkan segala kuasa setan. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini sekali lagi. Tuhan telah mengatakan perkataan-perkataan yang penting kepada kami. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Tuhan telah mendapatkan kuasa mengalahkan maut, kuasa mengalahkan setan, dan kuasa melintasi segala penguasa-penguasa yang besar yang ada di angkasa. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kepada kami sebuah pengharapan. Beri kepada kami akan iman kepercayaan. Berikan kepada kami cinta kasih dan keberanian untuk melayani Tuhan dan untuk membawa Injil kepada dunia. Kami berdoa kini Tuhan memakai kami dengan kuasa yang besar, sehingga kami boleh hidup melayani Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang melayani Tuhan di dalam dunia medis, di dalam dunia penginjilan, di dalam dunia diakonia, di dalam dunia dan pelayanan yang bermacam-macam. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan.